Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lotri Lovina, jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Media Sosial Instagram pada mata pelajaran Kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu ada latar belakang. Nah, pada latar belakang ini ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan siswa dalam pembelajaran bagaimana cara memperoleh pengetahuan, memproses pengetahuan, sikap serta keterampilan. Contoh dari pembelajaran yang terjadi di sekolah adalah pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia ini dipelajari dari pendidikan sekolah menengah pertama hingga ke perguruan tinggi. Pembelajaran kimia di SMA membahas segala tentang suatu zat, di antaranya ada komposisi, sifat, dan struktur dinamika, perubahan, dan energetika zat yang menyertakan penalaran dan keterampilan. Pembelajaran kimia ini materinya bersifat abstrak. Nah, dalam pembelajaran kimia ini dibutuhkan bantuan media agar proses terjadinya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang mana media merupakan alat penyampaian pesan informasi yang ingin diberitahukan oleh guru atau sumber suara kepada siswa penerima pesan. Nah, media yang membantu dalam pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu segala hal baik berupa fisik maupun teknis dalam penyampaiannya yang berfungsi untuk memudahkan guru dalam mentransfer materi kepada siswa sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jenis-jenis media pembelajaran ada 3, yaitu ada media audio, ada media visual, dan ada media audiovisual. Media audio contohnya seperti radio, media visual contohnya seperti gambar atau modul, dan gambar media audiovisual seperti video, TV, dan yang lain-lainnya. Media yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran yaitu media cetak, yang mana media cetak yang berbentuk bahan ajar, yang mana bahan ajar ini merupakan seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan gunanya untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran yang sering digunakan yaitu modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang terdapat materi, batasan-batasan materi pembelajaran, latihan, petunjuk kegiatan belajar, metode, dan cara mengevaluasi yang disusun secara berurutan dan menarik sehingga tercapainya kompetensi yang diinginkan dan bisa dipakai secara mandiri. Modul ini dapat dikembangkan oleh guru dan modul berfungsi untuk sebagai alat bantu belajar mandiri siswa di rumah. Selanjutnya yaitu secara umum permasalahan yang ada di Indonesia atau hasil fakta yang terjadi di Indonesia, bahan ajar yang digunakan oleh guru biasanya berupa buku paket dan menggunakan metode konvensional. Hal ini kurang efektif sehingga siswa menjadi bosan dan kurangnya pemahaman konsep belajar kimia siswa.
Permasalahan di atas serupa dengan yang peneliti jumpai pada saat wawancara di SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Firmi pada tanggal 26 Januari 2021. Berdasarkan hasil wawancaranya diperoleh bahwa berdasarkan hasil wawancaranya diperoleh informasi bahwa guru menggunakan bahan ajar berupa buku paket, namun buku cetak yang digunakan guru ini kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa kurang memahami konsep materi yang disampaikan oleh guru. Buku cetak atau buku paket ini juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa secara mandiri di rumah, karena terbatasnya jumlah buku paket yang dimiliki sekolah. Hal ini tidak sebanding jumlah buku paket yang ada di sekolah dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Akibatnya tidak adanya buku pegangan untuk belajar mandiri di rumah, siswa lebih cenderung bermain media sosial Instagram daripada mengulang pembelajaran di rumah. Nah, berdasarkan hal tersebut, seharusnya media sosial dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Karena itu, guru dituntut untuk bisa mengolah media sosial agar bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Nah, contoh media sosial yang hampir digunakan oleh semua siswa yaitu media sosial Instagram. Instagram merupakan aplikasi jejaring sosial dengan menampilkan gambar dan video yang dilengkapi dengan beberapa fitur dan filter untuk mengubah hasil warna pada gambar dan video yang akan diunggah. Media sosial Instagram ini memudahkan kita cara berbagi video secara online dan layanan jejaring sosial yang dapat dipakai untuk menyimpan dan berbagi ke teman-teman pengguna lainnya. Solusi dari permasalahan di atas, guru harus bisa mengembangkan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Karena dengan adanya modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, siswa akan menjadi lebih tertarik untuk membacanya dan dapat dijadikan sebagai pegangan belajar mandiri di rumah. Modul pembelajaran yang berbasis media sosial Instagram ini dapat disajikan dalam bentuk foto dan video yang menarik, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dan dengan adanya modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini, siswa dapat mengakses modul tersebut di mana saja dan kapan saja selagi adanya jaringan internet. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berniat melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Media Sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana validitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9, dan bagaimana praktikalitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia SMA kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Yang kedua yaitu untuk melihat validitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Dan yang terakhir yaitu untuk melihat praktikalitas dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan ini merupakan penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan bisa diuji keefektifitasan dari produk tersebut.
Selanjutnya yaitu model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan penelitian pada peneliti yaitu 4D. Yang mana 4D ini terdiri dari define, design, develop, dan disseminate. Tetapi peneliti hanya melakukan penelitian sampai tahap develop yaitu pengembangan. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Pada prosedur pengembangan ini itu terjadi 3 tahap, yang mana tahap pendefinisian, tahap perancangan, dan tahap pengembangan. Pada tahap pendefinisian dilakukan wawancara dengan guru kimia kelas 10, yang mana hasil yang diperoleh yaitu bahwa guru selama ini mengajar menggunakan buku paket dan menggunakan metode konvensional atau yang berpusat pada pendidik atau yang berpusat pada guru, sehingga dengan menggunakan buku paket dan metode ceramah tersebut, siswa kurang aktif dalam saat melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan analisis bahan ajar yang digunakan. Nah, pada analisis bahan ajar yang digunakan ini didapatkan hasilnya bahwa media yang sebelumnya digunakan oleh guru yaitu hanya berupa buku paket, tetapi buku paket tersebut belum bisa cukup membantu siswa dalam memahami dan belum menarik perhatian siswa agar mau lebih aktif lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis literatur modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Hal ini dilakukan untuk mengetahui cara pembuatan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram agar modul pembelajaran tersebut yang akan dikembangkan dapat didesain dengan baik dan semenarik mungkin serta dapat diaplikasikan dengan mudah oleh siswa. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir, tahap analisis tujuan pembelajaran. Dari tahap analisis tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan dari indikator yang telah dibuat. Tahap perancangan atau tahap desain produk yaitu tahap yang merencanakan rancangan produk modul pembelajaran yang berbasis media sosial Instagram yang sesuai dengan KI, KD, dan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan tahap ini yaitu menyusun kerangka, gambar, dan bahan yang digunakan dalam pembuatan modul. Dalam pembuatan komponen-komponen modul seperti cover, kata pengantar, pendahuluan, daftar isi materi, soal evaluasi, daftar pustaka, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada tahap perancangan ini dilakukan merancang instrumen penelitian, yang mana pada merancang instrumen penelitian ini terdiri dari lembar validasi modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, lembar validasi angket respon siswa terhadap modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, dan lembar uji praktikalitas terhadap modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Nah, yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini itu dilakukan 2 tahap, yaitu tahap validasi dan tahap praktikalitas. Pada tahap validasi melakukan validasi oleh 3 validator, yaitu 2 orang dosen dan 1 guru kimia di sekolah. Nah, pada tahap ini yang kita akan validasi yaitu validasi modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Langkah-langkah yang dilakukan untuk uji validasi yaitu meminta kesediaan tenaga ahli untuk menjadi validator dari angket yang dirancang sebagai instrumen penilaian produk yang dikembangkan. Yang kedua, meminta kesediaan tenaga ahli untuk menjadi validator dari modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram.
Yang ketiga, melakukan revisi terhadap bentuk hasil produk yang berupa modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram berdasarkan penilaian dan saran dari validator. Selanjutnya yaitu validasi angket respon. Validasi angket respon ini itu merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, yang kedua yaitu tahap praktikalitas. Pada tahap ini dilakukan untuk melihat praktikalitas atau keterpakaian suatu produk modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram yang telah dirancang. Pada tahap praktikalitas ini dilakukan dengan pengisian angket respon oleh siswa dan guru. Nah, selanjutnya yaitu subjek uji coba yang peneliti lakukan yaitu kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9, dan instrumen penelitiannya ada lembar validasi dan lembar praktikalitas. Lembar validasi ini digunakan untuk mengetahui apakah modul yang kita buat valid digunakan atau tidaknya, dan lembar praktikalitas ini digunakan untuk melihat apakah modul yang kita buat praktis atau tidak praktis saat digunakan. Nah, selanjutnya yaitu analisis angket validasi dan selanjutnya itu teknik analisis data, yang mana pada teknik analisis data ini terjadi analisis hasil validasi dan analisis hasil praktikalitas. Untuk mencari hasil analisis hasil validasi dan analisis hasil praktikalitas ini digunakan rumus atau persamaan yaitu sigma skor per item dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, dari hasil tersebut didapatkan hasilnya nanti hasil validasi dan hasil praktikalitas dari suatu modul. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian itu yang pertama yaitu tahap pendefinisian. Nah, pada tahap pendefinisian ini itu dilakukan wawancara dengan guru kimia kelas 10, yang mana hasilnya kurangnya minat siswa saat belajar karena guru hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar saat pembelajaran. Dan yang kedua dilakukan analisis bahan ajar dan melakukan analisis bahan ajar yang digunakan. Didapatkan hasilnya bahan ajar yang digunakan hanya berupa buku paket dan jumlahnya pun tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga siswa kurang tertarik saat belajar dan siswa juga tidak bisa belajar secara mandiri di rumah. Oleh karena itu dibikinlah modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini. Selanjutnya yaitu analisis literatur. Adapun analisis literatur ini yaitu yang menganalisis literatur yang berhubungan dengan pengembangan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini, yang mana di sini digunakan beberapa buku, jurnal dan sumber-sumber yang mendukung lainnya dalam pembuatan modul ini, seperti sumber yang mendukung dalam pembuatan produk ini ada ditemukan di buku seperti jurnal Depdiknas, seperti jurnal yang dibikin oleh Mila Ihwan Restu Nugroho, dan buku kimia buku Hermawan. Nah, selanjutnya yaitu analisis tujuan pembelajaran. Pada analisis tujuan pembelajaran ini digunakan untuk pada analisis tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk melihat ketercapaian modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini sudah dirancang sesuai dengan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu hasil penelitian pada tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini dilakukan merancang atau membuat rancangan awal produk pembelajaran yang berbasis media sosial Instagram dengan menggunakan aplikasi Canva dan InShot. Nah, yang mana pada aplikasi Canva ini digunakan untuk merancang produk yang berupa produk
yang berupa foto atau gambar, sedangkan pada aplikasi InShoot digunakan untuk merancang produk yang berupa video. Nah, semua komponen-komponen modul ini dirancang dengan semenarik mungkin dan warna yang semenarik mungkin. Nah, komponen-komponen modul ini seperti cover, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, ada materi, ada soal evaluasi, ada daftar pustaka, dan yang lain-lainnya kita rancang menggunakan warna yang menarik, tulisan yang menarik, dan desain yang menarik sehingga siswa menjadi lebih tertarik saat pembelajaran. Nah, setelah semua komponen-komponen modul itu dirancang, selanjutnya kita akan membuat akun Instagram khusus untuk modul pembelajaran ini. Nah, nama yang peneliti pakai nama akun Instagramnya yaitu sistem periodik unsur, dan di dalamnya terdapat komponen-komponen modul yang diunggah sesuai dengan urutan modul pada umumnya dan semenarik mungkin pada tampilan layar Instagramnya. Nah, selanjutnya itu tahap hasil penelitian pada tahap pengembangan. Pada hasil tahap pengembangan ini didapatkan hasil validasi terhadap validitas modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram, yaitu aspeknya ada 7, yang mana pada semua aspek yang ketujuhnya itu didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 95,4 dengan skor 95,4 dan kategori sangat valid. Nah, dari ketujuh aspek ini tuh didapatkan hasilnya dari 3 orang validator, yang mana 1 guru kimia dan 2 orang dosen. Nah, selanjutnya yaitu lembar analisis angket respon siswa terhadap modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram. Hasil keseluruhan dari lembar analisis angket respon siswa terhadap modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini yaitu didapatkan skornya 90% dengan kategori sangat praktis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modul yang digunakan siswa saat pembelajaran mudah digunakan dan mudah digunakan. Sedangkan yang valid tadi hasil yang didapatkan 95,4 tadi dengan kategori sangat valid. Hal itu menunjukkan bahwa modul yang kita gunakan sangat valid dilayakkan atau sudah layak digunakan. Nah, selanjutnya itu hasil angket respon guru terhadap modul media pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini, yaitu hasilnya dengan nilai skor 88,4% dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya itu pada aspek kualitas informasi Instagram didapatkan hasilnya yaitu 100% dengan kategori sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwa modul ini bisa mengunggah atau mengupload informasi terbaru yang berkaitan dengan materi. Dan yang terakhir yaitu pada aspek kualitas interaksi pelayanan didapatkan hasilnya 97,9% dengan kategori sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram ini dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan proses pembelajaran pun akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu pada tahap praktikalitas didapatkan hasilnya 90. Nah, pada tahap praktikalitas selanjutnya yaitu pada tahap praktikalitas berdasarkan hasil penelitian pengembangan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram pada mata pelajaran kimia kelas 10 SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9 ini, dari hasil angket respon guru didapatkan hasilnya 88,4% dan dari siswa didapatkan hasilnya 90%. Dan kedua ini tergolong sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang digunakan sangat mudah digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan, peneliti menyimpulkan bahwa modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram
pada mata pelajaran kimia kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9 sangat valid dengan skor 95,4% dan didapatkan hasilnya untuk praktikalitas 90% dengan kategori sangat praktis. Nah, selanjutnya itu saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengembangkan modul pembelajaran berbasis media sosial Instagram terhadap materi yang lainnya. Baiklah, hanya itu skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.